Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayuna Siha, mahasiswa semester 1 program studi Magister Manajemen Logistik di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai vendor selection using weighted point evaluation method untuk menempuh mata kuliah Sistem Logistik dan Supply Chain Management yang diampu oleh Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo, MT, CMILT. Sebelum saya beranjak pada studi kasus yang diberikan, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai weighted point evaluation method. Menurut Monska, weighted point evaluation method merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi vendor dengan cara menentukan bobot dan juga skor dari masing-masing kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mengimplementasikan weighted point evaluation method ini adalah dengan cara menentukan kriteria penilaian. Contohnya produk, price, place, people, dan lain sebagainya. Kemudian langkah selanjutnya adalah memberikan bobot dan juga skor pada setiap kriteria, di mana bobot sendiri diakumulasikan sebagai 100% untuk semua kriteria dan skor diberikan nilai untuk range 1 sampai dengan 5 dari setiap subkriteria yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir adalah dengan menghitung nilai total skor, di mana dilakukan dengan cara mengkalikan antara bobot dengan skor kemudian diakumulasikan. Kita akan beranjak pada studi kasus, di mana di sini PT Warna eh, akan memilih 3 vendor, yaitu vendor A, B, dan juga C, di mana vendor ini akan dinilai oleh 3 orang expert untuk menilai setiap vendornya, di mana akan diberikan skor dari range 1 sampai dengan 5 untuk setiap subkriterianya. Nah, berikut adalah penyelesaian dari penentuan vendor. Yang pertama adalah tentunya kita akan menentukan kriteria, di mana di sini didapatkan 4 kriteria. Yang pertama adalah produk, company, services, dan juga sales personnel. Setelah menentukan 4 kriteria tersebut, ditentukan kembali subkriteria dari masing-masing eh, kembali ditentukan subkriteria dari masing-masing kriteria. Contohnya di sini produk sendiri memiliki subkriteria, diantaranya adalah quality, uniformity, price, guarantee, dan juga packing. Setelah menentukan kriteria dan subkriterianya, kita akan menentukan bobot dari kriteria, di mana di sini produk diberikan bobot sebanyak 45%, company 10%, services 15%, dan juga sales personnel 30%, di mana diakumulasikan sebagai 100%. Kemudian menentukan kembali bobot dari masing-masing subkriteria, di mana quality 60%, uniformity 10%, dan lain sebagainya. Nah, setelah menentukan bobot dari kriteria dan juga subkriterianya, kita akan menentukan besaran presentase subkriteria dari presentase kriterianya. Dilakukan dengan cara mengkalikan subkriteria dengan presentase kriterianya. Contohnya di sini adalah subkriteria quality adalah 60% dikalikan dengan kriteria produk yaitu sebanyak 45%, sehingga didapatkan presentase sebesar 27%. Nah, setelah kita menentukan besaran bobot dari subkriterianya, kita akan memberikan skor dari masing-masing expert untuk setiap vendor. Contohnya di sini adalah quality. Dari sisi quality, expert 1 memberikan nilai 4, expert 2 memberikan nilai 3, dan expert 3 memberikan nilai juga 4. Nah, setelah itu kita akan menghitung nilai total dari subkriteria quality. Caranya adalah dengan mengkalikan skor yang sudah ditentukan dengan presentase subkriterianya, sehingga didapatkan 4 dikali 27% sehingga didapatkan nilai 1,08. Begitu juga dilakukan hal yang sama untuk setiap expert untuk semua kriteria dan subkriterianya. Setelah semua expert memberikan nilai, akan dihitung total skor dari vendor.
Jadi caranya adalah dengan mengakumulasikan total skor dari setiap kriteria, yaitu didapatkan di sini contohnya untuk vendor A memperoleh nilai sebesar 10,4425. Hal yang sama juga dilakukan untuk menilai vendor B dan juga C, di mana di sini vendor B didapatkan nilai sebesar 8,7825 dan vendor C mendapatkan nilai sebesar 12,675. Setelah kita mendapatkan total skor dari vendor A, B, dan C, langkah selanjutnya adalah membandingkan perolehan nilai dari total vendor A, B, dan C. Nah, di sini setelah kita jabarkan dalam bentuk tabel, dapat dilihat bahwa vendor C mendapatkan ranking pertama, vendor B mendapatkan ranking ketiga, dan vendor A mendapatkan ranking 2. Di mana dapat disimpulkan bahwa vendor yang akan digunakan oleh PT Warna sebagai vendor catnya adalah vendor C karena vendor C mendapatkan nilai paling besar dengan perolehan nilai 12,675. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai studi kasus penentuan vendor melalui metode weighted point evaluation method. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, mohon koreksinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.